Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum, para pendengar radio Muslim dimanapun Anda berada. Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah sementara. Kehidupan dunia akan fana. Setiap kita akan meninggal dan akan bertemu dengan kembali kepada pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sering mengingatkan kepada kita agar tidak terpedaya dengan dunia. Ya. Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya dunia hanyalah permainan dan hanyalah senda gurau. Dan janganlah kalian tertipu dengan dunia. Ayat-ayat yang semakna dengan ini sangatlah banyak, ya. Akan tapi ikhwani fillah akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, meskipun banyak ayat yang mengingatkan akan hal ini, meskipun banyak sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan akan rendahnya dunia, namun demikianlah kenyataan yang ada. Manusia kebanyakan mereka mendahulukan dunia daripada akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Akan tapi kalian, ya, tu'thirunal hayatad dunya, lebih mendahulukan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Padahal akhirat khairu wa abqa, ya, lebih baik dan lebih kekal. Para pendengar radio Muslim dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama, ya, semoga Allah merahmati mereka, ya, rahimahumullah. Mereka banyak menulis tentang kitab-kitab yang mengingatkan akan hal ini, bahwasanya kita harus zuhud kepada dunia. Kita harus jangan sampai terpedaya dengan kemolekan dunia, ya. Oleh karenanya mereka menulis buku-buku yang mereka beri judul dengan Kitabuz Zuhud, ya. Banyak para ulama yang menulis tentang zuhud, ya. Seperti Al-Imam Ibnu Mubarak memiliki sebuah kitab dengan nama Kitabuz Zuhud. Demikian juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah juga memiliki sebuah kitab dengan nama Kitabuz Zuhud. Sebagaimana para ahlul hadis seperti A'immah Kutubus Sittah, Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dan yang lain-lainnya, mereka juga memasukkan dalam kitab sunnah mereka, dalam kitab hadis mereka, bab yang mereka beri judul dengan Kitabur Raqa'iq, yaitu kitab tentang raqa'iq, tentang hal-hal yang bisa melembutkan hati seorang, tentang hal-hal yang bisa mengingatkan seorang akan kematian, agar tidak terpedaya dengan dunia. Oleh karenanya definisi zuhud yang sering disampaikan oleh para ulama, yaitu bagaimana seorang mendahulukan akhirat daripada dunia, agar seorang tidak terpedaya dengan dunia, ya. Dunia ini ikhwani fillah, kalau tidak dijadikan sarana untuk mencari akhirat, maka dunia ini hanyalah menambah beban kita di akhirat. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha." Bahwasanya dunia ini terlaknat, ya. Al-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia terlaknat dan semua yang di atas dunia ini juga terlaknat, ya. Ya, kecuali, ya, apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa mawalah, ya, kecuali wa mawala, apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa aliman wa muta'alliman, demikian juga orang yang menuntut ilmu dan orang yang alim. Adapun pada dasarnya dunia kalau tidak dijadikan sebagai sarana akhirat, maka terlaknat dan menjadi sia-sia, bahkan akan menjadi bumerang bagi pemiliknya, karena dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah definisi zuhud yang sering disebut oleh para ulama, yaitu hendaknya orang tidak cenderung kepada dunia tapi cenderung kepada akhirat. Jangan terpedaya dengan kemolekan dunia, tapi ingatlah akan akhirat. Namun pada kesempatan kali ini yang ingin saya sampaikan adalah zuhud yang hakiki. Zuhud yang hakiki. Kebanyakan orang tatkala berbicara tentang zuhud tentang dunia luar, tentang penampilan zahir, penampilan luar, zuhud dalam pakaian, zuhud dalam kendaraan,
zuhud ya dalam makanan, zuhud dalam hal-hal yang berkaitan dengan penampilan luar. Akan tapi yang akan Anda bicarakan pada kesempatan kali ini yaitu zuhud yang berkaitan dengan hati seorang, dengan harga dirinya, dengan jiwanya. Ya. Orang yang zuhud, yang hakiki, yaitu orang yang tawadhu. Yang tawadhu yaitu apa? Yang tidak mengangkat, dia zuhud terhadap jiwanya sehingga tidak tidak merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Itulah zuhud yang hakiki. Oleh karena ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, Al-Imam Ahmad dalam kitabnya Kitabuz Zuhud menyampaikan sebuah riwayat yang diriwayatkan dari Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in. Tatkala ditanya kepada beliau, siapa manil mutawadhi'? Siapa yang mutawadhi'? Wahai Al-Imam ya Aba Sa'id, yaitu Al-Imam Hasan Al-Basri. Maka kata beliau rahimahullah, al-mutawadhi' man kharaja min baitihi wa lam yalqa musliman illa dhanna annahu khairun minhu. Ya, seorang yang mutawadhi', yang rendah hati, rendah diri, yaitu orang yang zuhud terhadap dirinya, yaitu orang yang keluar dari rumahnya, dan dia tidak bertemu dengan seorang muslim pun kecuali dia menyangka bahwasanya orang yang dia temui tadi lebih baik daripada dirinya. Ya, saya ulangi kata Hasan Al-Basri, al-mutawadhi' man kharaja min baitihi wa lam yalqa musliman qad illa dhanna annahu khairun min. Tidaklah dia keluar dari rumahnya kemudian dia bertemu dengan seorang muslim pun kecuali dia menyangka bahwasanya orang yang dia temui tadi, orang di hadapannya, orang muslim yang di hadapannya itu lebih baik daripada dirinya sendiri. Inilah mutawadhi', inilah zuhud yang hakiki. Maka percuma jika seorang kemudian zuhud dalam pakaian, zuhud dalam kendaraan, zuhud dalam kemewahan penampakan luar, namun hatinya tinggi, ada keangkuhan dalam dirinya ya. Jadi masalah karena yang sangat dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masalah hati, masalah amalan batin ya. Oleh karenanya sangat dituntut seorang muslim untuk menumbuhkan dalam dirinya perasaan tadi. Bahwasanya dia tidak angkuh di hadapan kaum muslimin yang lain, tidak merasa bahwa dirinya lebih tinggi daripada kaum muslimin yang lain ya. Kenapa ikhwan? Karena kebanyakan orang ya, tatkala memandang dirinya, dia pandang dengan pandangan husnudzan. Pandangan husnudzan, dia menyangka bahwa dirinya adalah baik, dia melupakan maksiat-maksiat yang dia lakukan, dia melalaikan dosa-dosa yang telah dia lakukan. Sementara kalau dia mandang orang lain, dia memandang dengan pandangan su'udzon. Itu kebanyakan orang seperti itu. Kalau mandang dirinya dengan pandangan husnudzon, saya ini baik, saya ini gini ya, sehingga timbul penyakit ujub. Sementara kalau mandang orang lain dengan pandangan su'udzon, berburuk sangka ya. Oleh karenanya dengan cara pandang seperti ini, seorang merasa dirinya lebih baik daripada orang di hadapannya. Padahal ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, apa dalil, apa landasan kita menganggap diri kita lebih baik daripada orang yang ada di hadapan kita? Apakah dengan amalan zahir kita? Ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Kita tahu dari mana bahwasanya kita lebih bertakwa dari orang di hadapan kita? Kita tahu dari mana bahwasanya kedudukan kita lebih tinggi di sisi Allah, derajat kita lebih tinggi di sisi Allah daripada dia? Kalau kita tidak tahu dengan dasar apa kita kemudian menganggap diri kita lebih hebat daripada orang yang di hadapan kita? Ikhwana fillah, ikhwanana wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Ya. Oleh karenanya kalau kita menganggap diri kita lebih baik daripada orang di hadapan kita berdasarkan amalan zahir yang kita lakukan, ya, maka taruhlah ternyata kita lihat orang itu yang kita nampak di hadapan kita ibadahnya sedikit berbeda dengan kita yang mungkin banyak berpuasa, yang mungkin banyak salat malam, yang mungkin banyak sedekah, yang mungkin banyak amalan zahir yang kita lakukan. Akan tapi mana dalil bahwasanya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sementara amalan dia yang sedikit ya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bisa jadi amalan kita yang banyak ini tidak diterima oleh Allah. Siapa yang jamin kita ikhlas tatkala beribadah? Ya. Dalam satu amalan pun, siapa yang jamin kita ikhlas? Dalam satu amalan pun kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas siapa yang menjamin bahwasanya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Bisa jadi orang di hadapan kita, meskipun amalannya sedikit, amalan zahir yang nampak pada kita, meskipun sedikit, bisa jadi semuanya diterima oleh Allah atau sebagian besar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau perkaranya dengan demikian, kenapa kita menganggap lebih baik daripada orang di hadapan kita? Ini yang pertama. Yang kedua, bisa jadi orang itu memiliki amalan-amalan yang dia lakukan secara sembunyi-sembunyi. Dia lakukan secara khafa, yaitu dalam sembunyi-sembunyi, tidak ada yang melihat, bersendirian dia beramal. Bisa jadi ada salat malamnya, bisa jadi ada
ada sedekahnya yang tidak kita ketahui. Bisa jadi sering membantu orang lain tanpa kita ketahui, sementara dia tidak pernah menceritakan amalannya kepada orang-orang lain. Oleh karenanya, meskipun nampak amalan yang nampak pada kita, amalan dia sedikit dan amalan kelebihannya, bisa jadi dia memiliki amalan yang dia sembunyikan. Ini perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, para pendengar radio Muslim dimanapun Anda berada. Perkara yang ketiga, siapa yang tahu tentang amalan batin dia dibandingkan dengan amalan batin kita? Siapa yang tahu bahwasanya amalan batin kita lebih hebat daripada amalan hati dia? Bukankah para ulama telah sepakat amalan hati itu lebih tinggi kedudukannya daripada amalan zahir? Ya, karena iman asalnya berada di hati. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu. Sungguhnya dalam tubuh seorang hamba ada sebuah gumpalan daging. Kalau dia baik maka baik seluruhnya. Ya, kalau dia buruk maka buruk seluruhnya. Itulah hati. Amalan yang dilakukan oleh seorang dalam hatinya ya bisa jadi lebih baik daripada amalan kita. Ya. Karena kenyataan demikian, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Kita dapati seorang masya Allah penampilannya, ya, masya Allah di atas sunnah, jenggotnya masya Allah dia pelihara, kemudian tidak isbal, kemudian rajin sholat berjamaah. Namun ikhwan, tatkala ditimpa dengan musibah, nampak umpatan yang keluar dari mulutnya, rasa ketidaksabaran keluar dari mulutnya, marah-marah yang keluar dari mulutnya, yang menunjukkan amalan hatinya kurang, kesabarannya kurang, keyakinannya kurang. Kalau dia yakin, kalau dia sabar, kalau dia yakin bahwasanya semua di atas takdir Allah Subhanahu wa taala, kalau dia yakin bahwasanya semua yang Allah putuskan adalah lebih baik bagi dia, maka dia tidak akan melakukan demikian. Ya, bisa jadi kita nampak masya Allah amalan zahirnya, salatnya, puasanya, tahajudnya. Namun tatkala kita berbicara tentang amalan batin, dia nol nilainya. Tidak memiliki amalan hati. Keyakinannya kurang, ya. Kemudian husnudzan kepada Allah kurang, ya. Kemudian kesabarannya kurang. Ya. Tentunya amalan hati sangat penting, mungkin keikhlasannya kurang, ya. Oleh karena sebagaimana pernah ana sampaikan bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Minhajus Sunnah An-Nabawiyah menyebutkan bahwasanya para sahabat unggul di hadapan para tabi'in, unggul di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan derajat yang sangat tinggi karena amalan hati yang mereka miliki. Karena amalan batin yang mereka miliki berupa keikhlasan, keimanan, keyakinan, kesabaran yang dalam hati mereka, itulah yang membuat mereka unggul di hadapan para tabi'in. Meskipun terkadang nampak bagi kita sebagian tabi'in amalannya lebih hebat daripada sebagian sahabat. Contohnya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah memiliki amalan yang sangat luar biasa, bagaimana beliau memakmurkan kota Madinah tatkala beliau memerintah kota Madinah. Amalan yang sangat luar biasa tatkala itu. Akan tapi meskipun seakan-akan lebih hebat dari Muawiyah, yang mungkin nampak kita sebagian orang menyangka Muawiyah amalnya sedikit, namun sungguhnya kita tidak tahu bagaimana amalan hati Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Sampai-sampai sebagian orang mengatakan debu yang masuk di telinganya, di hidungnya Muawiyah tatkala berjihad bersama Rasulullah di jalan Allah lebih baik daripada seluruh amalan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Kenapa? Karena keimanan yang terdapat dalam hati Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Oleh karenanya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, para pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak mengetahui amalan hati seorang, padahal amalan hati seorang nilainya jauh lebih tinggi daripada amalan zahir. Sebagaimana jelaskan tadi, bisa jadi seorang amalan zahirnya luar biasa, jenggotnya dia pelihara, kemudian dia multazim, kemudian tidak isbal, kemudian menjalankan sunnah, kemudian salat tahajud, kemudian puasa sunnah, kemudian bersedekah, namun kita tidak tahu amalan hatinya. Dia tidak tahu amalan hati orang di hadapannya. Ya. Dan amalan hati sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu amalan hati seorang, maka tidak bisa kita meyakini bahwasanya kita lebih baik daripada orang di hadapan kita berdasarkan amalan zahir yang kita miliki. Ya. Karena bisa jadi amalan batin yang dia lakukan lebih baik daripada amalan batin yang kita miliki. Oleh karenanya ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, pada pendengar radio Muslim dimanapun Anda berada, banyak dalil yang menunjukkan bisa jadi seorang kita sepelekan dia, akan tapi ternyata nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangatlah tinggi. Bisa jadi kita sepelekan dia mungkin karena kurang ilmunya atau karena penampilannya yang kurang mantap, ya, namun ternyata dia sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, "Rubba ash'ab akbar madfu'un bil abwab law aqsam 'ala Allah la abarrahu." Betapa banyak orang yang rambutnya semerawut, ya, kemudian penuh debu, bahkan kalau mengetuk pintu
maka penghuni rumah akan mengusirnya. Ya, kenapa? Mengusir orang ini. Kenapa? Karena tidak ada nilainya bagi penghuni rumah tersebut. Kalau ada yang ngetuk pintu, diusir sama penghuni rumah. Ya, tidak ada nilainya di mata penghuni rumah ini. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau aqsama 'ala Allah la abarrahu." Kalau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kabulkan doanya. Orang yang tidak kita nilai sama sekali, yang penampilan tidak meyakinkan, yang mungkin tidak punya ilmu, kita rendahkan. Ternyata kalau dia berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tuba lirajulin akhadha bi'anani farasihi fi sabilillah." Sungguh beruntung atau surga bagi seorang, ya, surga bagi seorang yang dia memegang tali kudanya dalam rangka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ash'asa ra'suhu mughabbaratan qadamah. Ya, dia rambutnya semerawut, kemudian kakinya penuh dengan debu. In kana fil hirasah kana fil hirasah. Kalau dia ditugaskan, prajurit ini, orang ini yang dijanjikan surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia ditugaskan pada bagian penjagaan, kana fil hirasah, dia menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Wa in kana fis saqah kana fis saqah. Kalau ditugaskan pada bagian belakang prajurit, dia bukan kolonel, dia bukan jenderal, dia bagian belakang prajurit yang tidak dipandang sama sekali. Dia kerjakan tugasnya, meskipun tugasnya tugas yang hina di tingkatan keprajuritan, ya. Namun kemudian apa lagi sifatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In ista'dzana lam yu'dzan lahu." Kalau dia minta izin tidak pernah diizinkan. Lam yu'dzan lahu. Kenapa? Orang rendahan, tidak dipandang sama sekali. Ya. Kalau minta izin tidak diizinkan. Wa in syaffa'a lam yusyaffa. Kalau dia memberi syafaat tidak diberi syafaat. Orang ini orang yang tidak dipandang oleh masyarakat, tidak dipandang oleh atasannya, ya. Namun subhanallah, kata Rasulullah SAW, tuba lahu, surga bagi dia, keberuntungan bagi dia. Dalam hadis yang lain juga, tatkala Rasulullah SAW sedang duduk sama seorang sahabatnya, kemudian marra rajulun, ada seorang lewat min asyrafin nas, min asyrafil qaum, orang yang terpandang di masyarakat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ma ra'yuka fi hadza? Bagaimana pendapat engkau tentang orang ini? Maka sahabat tadi yang karena jalisan inda Nabi, dia sedang duduk bersama Nabi, kata dia, "Hadza wallahi min asyrafin nas." Ya Rasulullah, ini adalah orang yang terpandang di masyarakat. "Hadza wallahi hariyun in khataba an yunkah wa in syafa'a an yusyaffa' lah." Kata dia, Rasulullah, orang ini demi Allah ya Rasulullah, orang ini pantas kalau dia melamar orang, mengkhitbah wanita, pasti dinikahkan. Kenapa? Karena orang mulia, orang terpandang. Kalau memberi syafaat, pasti syafaatnya diterima. Kemudian tiba-tiba lewat lagi orang yang sederhana atau orang dari orang rendahan di mata masyarakat lewat. Kata Rasulullah SAW, "Ma ra'yuka fi hadza?" Bagaimana dengan orang yang kedua ini? Maka kata sahabat tadi, "Hadza wallahi ya Rasulullah hariyun in khataba lam yunkah." Orang ini kalau dia melamar pasti ditolak ya Rasul. Kenapa tidak dipandang, tidak terpandang? Kalau melamar pasti ditolak. Wa in syaffa'a lam yusyaffa'. Kalau dia memberi syafaat tidak diberi syafaat baginya. Wala yusma' kalamuhu, dan omongannya tidak pernah didengar. Omongannya tidak pernah didengar. Orang yang tidak dipandang oleh masyarakat sama sekali. Apa kata Rasulullah SAW? "Hadza wallahi khairun min hadza bimil'il ard." Khairun min mil'il ardi misla hadza. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang kedua ini meskipun tidak dipandang masyarakat, lebih baik daripada semiliar orang yang pertama, ya. Kalau ada orang seperti yang pertama dikumpulkan seberat dunia ini, 1 miliar mungkin manusia atau 2 miliar, model orang yang pertama masih lebih baik orang yang kedua dibandingkan orang yang pertama yang tadi dipandang oleh masyarakat, perkataannya didengar, kalau melamar pasti diterima. Namun orang yang kedua masih lebih baik daripada orang yang pertama. Oleh karena ikhwani fillah azanillahu iyyakum, bukan dalil tatkala kita merasa diri kita banyak amalan, tatkala merasa perkataan kita didengar oleh masyarakat, tatkala omongan kita didengar oleh teman-teman kita, kemudian kita merasa bahwa kita lebih hebat daripada orang yang tidak diperhatikan sama sekali, tidak dipandang oleh masyarakat. Tidak ada dalilnya, ikhwan. Karena ketakwaan adalah hal yang gaib. Dari mana kita tahu bahwasanya ketakwaan kita lebih baik daripada orang di hadapan kita, yang mungkin menurut pandangan kita orang tersebut tidak ada nilainya, orang rendahan dan macam-macamnya. Oleh karenanya yang sebagai contoh nyata adalah sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairut tabi'in Uwais al-Qarani. Sebaik-baik tabi'in adalah Uwais al-Qarani. Uwais al-Qarani. Sampai Rasulullah SAW mewasiatkan kepada Umar bin Khattab, in ja'akum amdad min ahli Yaman, kalau datang kepada kalian wahai Umar bin Khattab pasukan perang dari negeri Yaman, maka carilah orang bernama Uwais, ya. Kana lahu baras. Rasulullah jelaskan bahwasanya dahulu dia punya penyakit
albino, kemudian dia berdoa kepada Allah, kemudian disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana baran biwalidati, dan dia punya seorang ibu dan dia berbakti kepada ibunya. Fa in istata'ta, kata Rasulullah SAW, jika kau mampu wahai Umar, minta agar dia mintakan ampunan kepada Allah bagi engkau, fa'al, maka lakukanlah. Oleh karena setiap datang pasukan perang dari Yaman, maka Umar bertanya, afikum Uwais al-Qarani, apakah di antara kalian ada seorang bernama Uwais? Ternyata tidak ada. Setiap datang lagi penduduk Yaman, Umar bertanya lagi. Umar mencari-cari Uwais ini. Kenapa? Karena wasiat Nabi SAW. Sampai akhirnya Umar bertanya kepada seorang termasuk pimpinan dari kaum yang datang dari negeri Yaman. Maka Umar bertanya, afikum Uwais, apakah di antara kalian ada orang bernama Uwais? Maka orang ini pun berkata, Uwais di tempat kami adalah yustahza bihi, adalah orang yang jadi bahan olok-olokan bagi kami. Orang yang dirahkan, bahkan jadi bahan olok-olokan, bahkan disebutkan dalam riwayat yang sahih bahwasanya Uwais dituduh mencuri. Artinya subhanallah tidak dipandang oleh masyarakat, ya. Tidak diketahui ibadahnya, tidak dikenal dengan ilmunya, ya. Kemudian diolok-olok oleh masyarakat, mungkin orang menganggap dia orang tidak ada nilainya. Akan tapi subhanallah sampai Umar bin Khattab pun mencari Uwais agar mendoakan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan tatkala Umar bertemu dengan Uwais, ya, kemudian Umar menceritakan, apakah anta Uwais dan antum dulu punya penyakit albino, kemudian tinggal sedikit di pusar anda, dari mana kau tahu, ya? Dari mana kau tahu? Ya. Padahal amalan yang dia sembunyikan. Uwais ini dulu kena penyakit albino, kemudian dia berdoa kepada Allah dan minta kepada Allah agar disisakan seukuran keping dirham di bagian pusar beliau agar beliau selalu bersyukur kepada Allah. Ternyata untuk mengingatkan beliau bahwasanya beliau dahulu pernah penyakit albino sehingga tubuh beliau tidak sembuh secara sempurna, tinggal ada seukuran dirham di bagian pusar beliau agar senantiasa beliau bersyukur kepada Allah. Tatkala Umar minta Uwais mendoakan Umar, maka Uwais dengan penuh tawadhu'nya mengatakan, bahkan kami yang minta doa kepada kalian wahai Umar, karena kalian adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, Uwais al-Qarani seorang tabi'in, bahkan tabi'in terbaik dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia lebih baik sebagian perkataan Imam Nawawi dalam Minhaj, dia lebih baik daripada Sa'id bin Musayyib, ulama tabi'in, ulama besar dari kalangan tabi'in. Sa'id bin Musayyib perawi hadis, ahli tafsir, ya, ahli ilm, ya. Sementara Uwais tidak meriwayatkan hadis sama sekali, tidak dikenal dengan ilmu. Sebagaimana juga Hasan al-Basri dikenal sebagai ulama besar dari kalangan mazhab, dari kalangan tabi'in. Akan tapi Uwais yang tidak dikenal dengan ilmu, bahkan dijadikan bahan olok-olokan, lebih baik kedudukannya di sisi Allah daripada Sa'id bin Musayyib dan daripada Hasan al-Basri. Oleh karenanya ikhwan, para pendengar Radio Muslim dimanapun Anda berada, maka sangat penting bagi kita untuk zuhud terhadap jiwa kita, menumbuhkan rasa tawadhu, bahwasanya kita ini belum tentu lebih baik daripada orang yang di hadapan kita, karena kita tidak tahu bagaimana amalan hati kita dan tidak tahu bagaimana amalan hati orang di hadapan kita. Yang sangat lebih menyedihkan yang kita dapati seorang yang berpenampilan sunnah, memiliki jenggot yang panjang, kemudian di atas tidak musbil, kemudian penampilan sunnah, rajin beribadah, rajin salat berjamaah, namun rasa yakinnya kurang, ya. Rasa yakinnya kurang, tatkala ditimpa musibah, ngomel-ngomel, protes, akan tidak yakin dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita dapati ada orang awam, ya, orang awam mungkin orang tua yang mungkin salat cuma 5 waktu, tidak pernah salat sunnah, tidak pernah puasa, akan tapi keyakinannya terhadap Allah Subhanahu wa taala keyakinan yang sangat luar biasa. Kita dapati sebagian orang tua seperti ini. Yakinnya luar biasa, sabarnya luar biasa, ya. Ya, subhanallah. Oleh karena itu apa dasar kita kemudian kita menganggap kita lebih baik daripada orang di hadapan kita, meskipun orang di hadapan kita bisa jadi tidak memiliki ilmu, tidak bisa jadi ilmunya pas-pasan, bisa jadi memiliki banyak kekurangan. Oleh karenanya inilah nasihat buat anak pribadi, buat ikhwas sekalian, agar menumbuhkan sifat tawadhu dalam diri kita, bahwasanya kita jangan menganggap diri kita lebih baik daripada orang di hadapan kita. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini ana sampaikan. Selanjutnya Anda kembalikan kepada pembawa acara. Allah Ta'ala. Baik, Ustaz, kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kesediaan Anda memberikan nasihat kepada kami semua berkaitan mengenai tawadu. Untuk selanjutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab, dan telah ada pertanyaan yang masuk bersama kami. Beliau menanyakan perihal tema kita di kesempatan kali ini, Ustaz. Datangnya dari saudara Heni. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam.
bolehkah kita menghilangkan cara sombong kita kepada Allah dengan mensyukuri dosa yang kita miliki? Maksudnya sering saya menyepelekan orang lain, baik hanya karena akhlak, pakaian, ilmu, amalan, dan belum lagi perasaan ujub. Apakah hal ini dapat dikerjakan oleh kita, Ustaz? Dan dosa itu telah menghilangkan rasa sombong saya, Ustaz. Pertanyaannya agak begitu panjang, Ustaz. Ya, jadi intinya ukhti ini bertanya, bolehkah kita bersyukur dengan dosa-dosa yang kita miliki? Karena dosa-dosa tersebut ya bisa menghilangkan keangkuhan kita, bisa mengingatkan bahwasanya kita ini memiliki banyak kekurangan. Jadi ukhti yang bertanya, ya ketahuilah bahwasanya namanya dosa-dosa tidak ada yang disyukuri. Dosa-dosa itu harus kita sesali dan kita bertobat dari dosa-dosa tersebut. Akan tapi jangan sampai kita lupa bahwasanya kita adalah hamba yang penuh dosa. Oleh karenanya seorang salaf mengatakan, kalau seandainya dosa itu memiliki bau, ma jalasa ilayya ahad, maka tidak ada seorang pun yang akan duduk dekat-dekat dengan saya. Ya, kalau seandainya dosa itu memiliki bau, keluar bau dari tubuh kita yang menunjukkan dosa kita. Ya, kalau dosanya seperti ini, baunya seperti ini. Kalau dosanya seperti ini, baunya seperti ini. Tentunya orang tidak akan ada yang ikut pengajian karena ustaz pasti bau. Namanya ustaz juga memiliki kesalahan. Oleh karenanya, seperti saya katakan tadi, jangan kita memandang diri kita dengan pandangan husnudzon, memandang orang lain dengan pandangan suudzon. Kita balik, kita memandang diri kita dengan pandangan suudzon. Tidak tahu apakah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah seluruhnya, apakah amalan kita diterima oleh Allah seluruhnya, kita tidak tahu ya. Kemudian bukankah kita banyak melakukan dosa ya? Mungkin ada dosa-dosa yang kita lupakan ya. Terlalu banyak dosa-dosa kita. Tatkala kita mengingat kekurangan kita, mengingat dosa-dosa kita, akan menumbuhkan rasa tawadhu ya. Belum lagi ukhtihani, dosa-dosa yang berkaitan dengan amalan hati. Dosa-dosa yang berkaitan dengan amalan zahir, ya, perkaranya lebih ringan daripada dosa-dosa yang berkaitan dengan hati. Contohnya riya, beramal tidak ingin karena ingin dipuji, beramal karena ingin disanjung-sanjung. Belum lagi ujub. Ujub adalah menghancurkan amalan seorang, merasa bangga dengan amalannya, merasa bangga dengan ibadahnya, merasa bangga dengan sholatnya, merasa bangga dengan dakwahnya, ya. Sebagaimana kita lari dari penyakit riya, kita juga harus lari dari penyakit ujub. Sebagaimana riya membatalkan amal, ujub juga membatalkan amal. Oleh karenanya dosa-dosa yang kita hitung itu, yang kita kalkulasikan, jangan lupa juga mengkalkulasi dosa-dosa yang berkaitan dengan amalan batin. Ini semua membuat kita harus tawadhu, rendah hati di hadapan orang di hadapan kita. Namun ingat, jangan mensyukuri dosa-dosa yang kita lakukan, karena bisa jadi datang setan. Kamu berdosa, alhamdulillah, biar kamu enggak sombong dosa lagi. Biar kamu enggak sombong dosa lagi. Ya, itu setan seluruhnya. Ya. Dosa itu kita sesali dan kita bertobat dari dosa-dosa. Allah Ta'ala bisawab. Oke, Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Abu Urwah di Yogyakarta. Ustaz, bagaimana caranya kita menanggulangi riya yang seringkali datang pada saat kita beribadah, Ustaz? Contohnya pada saat kita sholat, kadang-kala kita menginginkan memperbagus sholat kita, Ustaz. Tafadhal. Tidak ada jalan yang lebih baik daripada menghilangkan riya, kecuali kita ingat akhirat, bahwasanya dunia sementara, dan kita ingat bahwasanya orang yang kita cari muka tersebut tidak bisa memberikan faedah sama kita sama sekali. Tidak bisa memberi faedah kepada kita sama sekali. Pujiannya tidak akan berikan faedah, dan celaannya pun tidak akan berikan faedah kepada kita. Ngapain kita mengharap pujian dari seorang manusia yang bisa jadi lebih buruk daripada kita? Buat apa kita mengharapkan pujian dari orang yang sangat lemah? Manusia itu apa yang kita harapkan? Ya, manusia itu kalau lagi senang sama kita, pujiannya luar biasa. Tapi kalau lagi mangkal sama kita, celaannya juga luar biasa. Ya. Apa yang kita harapkan dari dia? Ingat, tatkala di akhirat kala dalam satu hadis, Rasulullah menyebutkan, tatkala seorang yang melakukan amalan riya karena mengharap pujian dari orang lain, maka Allah akan menyuruh dia untuk mencari pahala dari orang tersebut, mencari dari orang yang ingin dia cari puji tadi di akhirat kelak. Dan siapa yang bisa kasih kita pahala kecuali Allah di akhirat kelak? Orang tersebut juga mungkin butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pasti butuh pertolongan Allah, dan orang tersebut bisa jadi tenggelam dalam neraka, ya. Orang yang kita harapkan pujiannya. Oleh karena itu, buat apa kita mencari pujian dari orang yang tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa menolak kepada kita? Baik, Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Abdullah Yogyakarta. Beliau menanyakan, Ustaz, bagaimanakah dengan para ikhwan yang kadangkala dalam masyarakat mereka sering memakai pakaian-pakaian yang asing bagi masyarakat seperti jubah dan sarung dan bahkan menggunakan celana, Ustaz? Bagaimana hal ini menyikapi perilaku ikhwan yang kadangkala membuat masyarakat kaget, Ustaz? Tafadhol, Ustaz. Coba diulangi, mana?
para ikhwan yang seringkali menggunakan pakaian-pakaian yang dirasa asing oleh masyarakat, Ustaz, sebagaimana mereka menggunakan sarung dan kemudian memakai celana, Ustaz, jadi sarung dan celana seperti balapan, Ustaz. Itu pakaian ikhwan. Iya, gitu, Ustaz. Terus kemudian masyarakat bertanya apakah hal ini sunnah gitu. Jadi kadang menimbulkan fitnah, Ustaz. Bagaimanakah kita harus menasihati para ikhwan, Ustaz? Tafadhol. Kita ingatkan bahwasanya yang sunnah adalah muwafaqatan nas. Sunnah adalah sesuai dengan masyarakat selama tidak menyelisih syariat. Pakaian yang sunnah adalah pakaian yang sesuai dengan pakaian masyarakat selama tidak menyelisihi sunnah. Oleh karenanya Nabi SAW dahulu memakai izar, memakai rida, memakai kain sarung di bawah dan selendang di atas. Karena demikianlah pakaian masyarakat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada seorang pun sekarang jalan keluar kemudian pakai selendang di atas, pakai sarungan di bawah karenanya ikut contoh Nabi. Tidak, Nabi demikian karena demikianlah adat di zaman Arab dahulu. Jangankan Nabi, Abu Jahal juga demikian, ya. Abu Lahab juga memakai demikian, juga memakai sorban, juga memakai pakaian yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya yang sunnah adalah bukan jenis pakaiannya, tapi yang sunnah adalah mengikuti kebiasaan masyarakat. Ya kalau kita di Indonesia ya dengan pakai celana, kemudian memakai koko atau memakai sarung, itulah sunnah pakaian Islami di mata masyarakat. Ya kecuali kalau masyarakat ternyata pakaian Islaminya menyelisih syariat, maka tidak boleh kita mengikuti pakaian masyarakat. Namun jika pakaian masyarakat tidak menyelisih syariat, maka itulah sunnah. Saya ulangi tadi seperti saya katakan, Nabi SAW kenapa pakai sorban, kenapa pakai sarung, pakai selendang, itu karena demikianlah orang-orang Arab dahulu. Bukan cuma Nabi yang pakai, bahkan Abu Lahab, Abu Jahal juga pakai pakaian demikian karena itulah adat orang Arab. Jadi sunnahnya adalah mengikuti adat masyarakat selama tidak menyelisih syariat. Baik, Ustaz, kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kesediaan Anda hadir di studio Radio Muslim Yogyakarta. Dan akhirnya kita akhiri perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.